Kamera dashboard telah benar-benar mengubah cara kalian dalam mengendari mobil. Kalian tahu kalian tidak bisa keluar dan mulai bertingkah aneh di belakang kemudi. Stop. Karena seseorang mungkin merekam kalian dan kemudian kalian akan berakhir di YouTube. Dan sekelompok orang menertawakan kalian atau lebih buruk berakhir di penjara. Kadang-kadang kamera dashboard berhasil menangkap hal yang benar-benar aneh. Dari penangkapan binatang buas legendaris hingga sopir taksi tertidur. Nah, pasti sobat penasaran kan kejadian apa yang sudah tertangkap kamera dashboard mobil ini? Tapi seperti biasa ya guys, sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal paling aneh dan unik yang tertangkap di dashboard cam. Pekerja ladang minyak menangkap Bigfoot. Terakhir kali kami memiliki penampakan Bigfoot itu dilaporkan oleh pasangan Virginia Barat yang mengaku telah memiliki 3 pengalaman dengan binatang dalam dongeng. Ini luar biasa, 1 minggu bahkan lebih. Di kasus itu menyatakan bahwa ketiga kalinya dalam hidupnya dia melihat Sasquatch. Menurut salah satu keterangan video di YouTube, seorang pekerja minyak mengklaim telah mengamati Bigfoot dan bahkan menangkapnya di kamera dashboardnya saat mengemudi sekitar 30 mil sebelah timur Taman Ben Alberta. Penangkapan dan interaksi Bigfoot kadang-kadang dikenal sebagai Sasquatch, di mana monster yang mirip kera mitos yang dikatakan hidup di hutan Amerika Utara. Semuanya dianggap sebagai bukti keberadaan Bigfoot dalam mitologi Kanada dan Amerika. Beberapa di antaranya dianggap tipuan atau dikenal sebagai Bigfoot. Semua telah menjadi budaya tokoh dalam subkultur pinggiran kriptozoologi dan bagian abadi dari budaya populer. Bigfoot dikaitkan dengan berbagai alasan dan asal-usul oleh folkloris, yang mana semua itu termasuk budaya masyarakat adat di seluruh benua dan karakter manusia pencari cerita rakyat. Penyebab tambahan telah disebutkan sebagai angan-angan pergeseran budaya menuju kekhawatiran lingkungan dan pengetahuan masyarakat umum tentang masalah ini. Mayoritas ilmuwan profesional sebelumnya telah menolak keberadaan Bigfoot, bahwa itu adalah produk dari campuran mitologi, kesalahan identifikasi dan tipuan daripada makhluk asli. Hewan lain dengan deskripsi serupa dikatakan ada di tempat lain belahan dunia, termasuk Tenggara Amerika Serikat. Topik Misby. Sekarang saatnya untuk topik menarik. Orang-orang ini berhenti di padang pasir untuk tidur siang selama perjalanan panjang. Mereka menyalakan AC dan menyandarkan kursi untuk beristirahat, setelah menyadari bahwa mereka jauh dari perhentian berikutnya. Tapi setelah mereka bangun untuk mandi dan sarapan dan kembali ke jalan lagi, beberapa saat penumpang menghabiskan waktu dan melihat kembali rekaman dashboard cam dalam perjalanan mereka. Ternyata makhluk aneh ini telah menari di sekitar mobil mereka saat mereka sedang tidur. Dan dia mungkin tidak menyadari jika kamera telah lama merekamnya. Dashboard cam menangkap apa yang seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Kedua orang itu mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke gurun lagi. Menurut kalian ini makhluk apa? Apa dia melarikan diri dari gurun rahasia? Berikan komentar kalian di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Misby. Pengemudi truk oleng. Sebelum kecelakaan, inilah pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah diinginkan oleh siapapun. Menemukan orang-orang ini berada di sebuah rig besar menuju jalan yang curam dan tampaknya seolah-olah rem truk terlepas. Orang besar di belakang kemudi kesulitan dan mencoba untuk membanting setir truk. Tetapi upaya terakhir membuatnya putus asa untuk memasukkannya ke gigi serendah mungkin dan tampaknya telah gagal. Penumpang memutuskan untuk membuat langkah drastis. Dia melompat keluar dari jendela tepat sebelum hal yang tak diinginkan terjadi. Ini jelas merupakan kecelakaan yang cukup menghancurkan bagi keduanya, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Tetapi peluang bertahan hidup tidak terlihat bagus karena rem memudar dan bengkokan rotor dapat dihindari dengan teknik rem yang baik. Pilih saja gigi yang lebih rendah saat menuruni turunan panjang yang memerlukan pengereman untuk transmisi otomatis. Ini mungkin memerlukan aplikasi singkat dari Turtle setelah memilih gigi. Rem juga akan dapat mendingin di antara aplikasi. Jika diterapkan secara berkala daripada terus-menerus, menjadi sangat merusak dalam hal keausan dan panas pada sistem rem. Pengemudi taksi tertidur. Seorang sopir taksi di Cina tertangkap tidur selama lebih dari 1 menit saat mengemudi di jalan raya. Setelah mobilnya berbelok keluar jalur dan menabrak penghalang jalan dan dia hanya terbangun. Pengemudi yang diidentifikasi hanya mengatasnamakan keluarganya.
Dia dilaporkan mengakhiri pekerjaan malamnya ketika dia tertidur di belakang kemudi di Shenzhen Jumat lalu. Perusahaan telah menghentikan pekerjaannya karena kelalaian dalam pengoperasian kendaraan, sementara secara kognitif dipengaruhi oleh kurang tidur. Itulah penyebab utama kecelakaan mobil dan memiliki efek yang sama seperti mabuk. Menurut jajak pendapat tahun 1998, 23% orang tertidur di belakang kemudi. Pengemudi pria mengaku tertidur saat mengemudi 2 kali lebih sering daripada pengemudi wanita, menurut Departemen Perhubungan. Menurut Divisi Obat Tidur di Harvard Medical School, 250.000 pengemudi di Amerika tertidur di belakang kemudi setiap hari dan 54 pengemudi dewasa mengatakan mereka mengemudi saat mengantuk. Pada tahun sebelumnya, 28 orang juga mengatakan mereka benar-benar tertidur saat mengemudi. Dalam jajak pendapat nasional yang dilakukan oleh Yayasan Tidur Nasional, mengemudi mengantuk adalah peran dalam lebih dari 100.000 tabrakan di Amerika setiap tahun yang mengakibatkan 50 kematian dan 80.000 cedera, menurut nomor administrasi keselamatan lalu lintas jalan raya nasional. Mobil tertancap di lantai 2. Video dramatis menangkap momen kendaraan Nissan yang terbang di udara dan bertabrakan dengan kantor dokter gigi di Santa Ana, California. Menurut Santa Ana Departemen Kepolisian, kejadian ini melukai banyak orang. Pada awalnya, mobil sedang melaju kencang ketika menabrak median tengah yang dinaikkan dan terbang ke udara. Menurut pihak berwenang, mobil kemudian menabrak gedung lantai 2 dan tetap terjebak. Legislatif nasional dan provinsi sering menetapkan pembatasan kecepatan yang kemudian ditegakkan oleh polisi nasional dan regional. Otoritas peradilan pembatasan kecepatan dapat bervariasi atau tidak ada di beberapa daerah seperti di Jerman. Pada tahun 1861, Inggris memberlakukan batas kecepatan untuk mobil 10 mil per jam. Pembatasan kecepatan tertinggi di dunia yang diposting adalah 99 mil per jam yang berlaku untuk 2 jalan raya. Meskipun batas kecepatan dan jarak mengemudi yang aman tidak ditegakkan secara ketat di negara ini, terutama di jalan raya Abu Dhabi, Dubai, yang mengakibatkan lalu lintas berbahaya. Menurut penasihat perjalanan pemerintah Prancis, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyoroti manajemen kecepatan sebagai salah satu strategi untuk menurunkan kematian di jalan. Proyek Organisasi Kesehatan Dunia bahwa ada 1,2 juta orang tewas dan 50 juta terluka di jalan-jalan di dunia. Pada tahun 2004, pembatasan kecepatan juga dapat ditetapkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kebisingan lalu lintas jalan raya, getaran dan polutan, serta untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat lokal tentang keselamatan pejalan kaki. Petugas polisi menyelamatkan bayi tersedak. Bayi berusia 3 minggu yang tersedak diselamatkan oleh seorang petugas polisi di Sterling Heights, Michigan. Menurut polisi, dan penyelamatan ditangkap di rekaman kamera dashboard. Ketika petugas polisi tiba di tempat kejadian, keluarga bayi dalam kesusahan. Menurut rekaman yang dibagikan di Facebook oleh Departemen Kepolisian Ketinggian Sterling, polisi bernama Cameron Makijuski terlihat sangat tenang menggendong bayi di satu tangan, sambil melakukan dorongan ke belakang untuk membersihkan jalan napasnya. Dalam rekaman, seorang wanita terlihat menangis dan kesal di dekat Makijuski. Menurut pihak berwenang, bayi itu batuk, penyumbatan, dan mulai terisak tangisan bayi. Tindakan Makijuski cepat dan tenang untuk menyelamatkan nyawa. Hasil dari insiden ini bisa menjadi tragis. Berbeda tidak hanya petugas menyelamatkan bayi, tapi petugas melakukan pekerjaan yang luar biasa menghibur keluarga. Departemen menulis ini dalam keterangan video. Di video itu terdengar Makijuski menyatakan, orang lain berkerumun di sekitar Makijuski saat dia mencengkeram bayi yang baru saja dia selamatkan, untuk memastikan semua orang bernapas dan baik-baik saja. Menurut Departemen Kepolisian, bayi itu kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit setempat untuk diperiksa kembali. Makijuski mengklaim itu adalah pelatihan yang sangat baik yang memberinya kemampuan yang dia butuhkan untuk menyelamatkan bayi. Anak berkeliaran di jalan raya. Seorang pria di Australia, Queensland, mengklaim telah memfilmkan anak misterius berkeliaran sendirian dalam kegelapan di jalan. Namun, orang lain di media sosial percaya itu adalah hantu. Di Minggu malam, Mitchkun sedang bepergian di jalan raya Hume di Badia Barat Daya Sydney. Ketika dia melihat apa yang tampak seperti anak kecil, sesosok kecil berpakaian biru muncul di jalur paling kiri dari jalan raya 4 jalur. Seperti yang terlihat dalam video, jalan raya telah menjadi subjek cerita perkotaan dan cerita rakyat. Hantu anak muda bernama Kelly diklaim menghantui Wakehurst Parkway di Sydney, Australia, dan dia dikatakan mampu mengendalikan mobil yang melaju di jalan malam.
Dalam beberapa tahun terakhir juga telah terjadi kecelakaan di Wakehurst Parkway. Richard dan Rosa melakukan studi tur pertama dari narasi Phantom Hitchhiker pada tahun 1942 hingga 1943, mengumpulkan sebanyak mungkin akun dan mencoba untuk mengevaluasi mereka. Sejauh ini di sana tidak ada bukti konklusif, tapi mungkin video ini akhirnya bukti kita. Pesawat jatuh. Film ini luar biasa dari sebuah pesawat kecil yang mencoba pendaratan darurat di jalan yang sibuk. Diambil oleh Pinellas Sheriff County di Clearwater, Florida. Tepat pada saat itu, polisi sedang menangani insiden yang berbeda, dan petugas ini berada di lokasi yang ideal untuk menangkap pandangan yang tepat dari tabrakan. Pilot dan penumpang tidak terluka dalam tabrakan, dan tidak ada seorang pun di darat yang terluka. Untuk pesawat bertenaga ada dua macam pendaratan darurat rencana dan pendaratan paksa. Pendaratan paksa terjadi ketika pesawat terpaksa mendarat karena kesulitan mekanis atau kerusakan sistem. Bencana telah terjadi atau pendaratan yang akan datang secepat mungkin adalah prioritas terlepas dari lokasi. Jika sistem utama seperti hidrolik mesin dan roda pendarat tidak berfungsi atau rusak, pendaratan harus dilakukan di mana landasan pacu diperlukan. Tetapi tidak ada yang tersedia. Pilot hanya berusaha untuk mendaratkan pesawat dengan cara yang meminimalkan risiko cedera atau kematian bagi mereka yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa pendaratan paksa dapat terjadi bahkan jika pesawat masih bisa terbang untuk menghindari kecelakaan. Menemukan anak di jalan raya. Tidak peduli seberapa hati-hati kalian sebagai orang tua, pada akhirnya anak kalian akan menemukan cara untuk keluar dari pandangan kalian. Banyak dari mereka tidak hanya ingin melihat dunia, tetapi mereka juga mungkin mempertimbangkan untuk menyelinap pergi di sisi kalian pada petualangan mendebarkan. Anak-anak mungkin tidak memahami betapa menegangkan perjalanan mereka ketika orang tua mereka tidak mengetahui keberadaannya, dan mungkin juga tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada seorang anak muda yang penasaran? Jika bukan karena campur tangan pasangan yang satu ini, suami mengatakan melihat ada seorang anak kecil. Sebelum berulang kali menginstruksikan istrinya untuk menyalakan lampu kilatnya. Sesuai dengan rekaman dashcam, kami mencoba untuk memblokir lalu lintas dan berhenti. Perlu disebutkan bahwa ada orang yang tidak jelas di sisi kiri. Bidikan ini lebih dekat daripada yang pria itu pikirkan. Ketika dia melihatnya, dia terdengar mendesak istrinya untuk berhentikan mobil di tempat parkir. Pria itu mengatakan dia tidak bisa menghindari lalu lintas sambil memegang anak dan sepeda. Tetapi upaya pria itu terbayar untuk membawa perhatian pada situasi ketika pengendara lain menepi dan menelepon polisi. Truk pembuangan limbah tumpah. Beberapa mobil terlihat berhenti di lampu lalu lintas di Moskow. Dalam video dashcam yang dipublikasikan ke YouTube, tidak ada yang tampak luar biasa. Sampai truk tanker oranye di depan mobil tumpah, menyemprotkan kotoran coklat ke seluruh sisi Hyundai, dan melapisi sisi bus umum yang diparkir di sebelah truk tangki. Satu orang poster Reddit yang mengaku telah bekerja memiliki sopir truk limbah septik di masa lalu yang menyarankan hal berikut sebagai penjelasan yang mungkin untuk insiden tersebut. Kami bisa mengendarai salah satu truk ini sehingga kami bisa menjelaskan. Ketika kalian mengemudi dengan truk penuh kotoran, ada penumpukan gas metana yang melekat. Masing-masing truk ini dilengkapi dengan katup pelepas yang akan mengeluarkan gas dalam jumlah kecil. Truk ini kemungkinan besar tidak memiliki katup yang tepat terpasang atau katup tersumbat dan tidak berfungsi. Satu-satunya hal lain yang kami dapat melihat terjadi adalah bahwa limbah merusak baut baja yang digunakan untuk mengamankan bagian belakang truk yang menyebabkan gagal. Limbah merusak baja sehingga baut perlu diganti setiap 5 tahun atau dengan perawatan yang tepat. Momen gajah di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, rekaman dashboard merekam saat seekor gajah bergegas keluar dari sebuah truk. Seorang pengemudi pengiriman bahan bakar berhenti untuk memungkinkan gajah menyeberang jalan. Namun, satu datang ke truk kemudian berjalan pergi hanya untuk kembali dan menghancurkan bagian depan kendaraan. Menurut media lokal, pengendara dikejutkan, tetapi gajah yang tidak terluka diketahui terlibat dalam perilaku dan aktivitas merusak terhadap orang-orang. Setelah pemusnahan pada tahun 1970-an dan 1980-an di Afrika, sekelompok gajah muda menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah di desa-desa akibat serangan ini. Dipandang sebagai pendendam karena gajah jantan sering mendekati masyarakat pada malam hari di daerah-daerah.
Di India, gajah juga menghancurkan rumah-rumah dan pembunuhan orang antara tahun 2000 dan 2004. Gajah membunuh sekitar 300 orang di Jharkhand, sementara 239 orang tewas di Assam antara tahun 2001 dan 2006. Penduduk setempat berspekulasi bahwa beberapa gajah mabuk ketika mereka menyerang. Namun, para pejabat telah menolak teori ini pada bulan Desember 2002. Diduga gajah mabuk menyerbu sebuah dusun India untuk kedua kalinya, menewaskan 6 orang dan mendorong pembantaian sekitar 200 gajah oleh penduduk desa di masa lalu. Eksekusi berbasis gajah tersebar luas di selatan dan Asia Tenggara, terutama di India. Ketika gajah Asia digunakan untuk menghancurkan, memotong-motong, atau menyiksa tahanan di eksekusi publik. Makhluk-makhluk itu terlatih dengan baik dan mudah beradaptasi, yang mampu membunuh atau menyiksa orang dengan cepat atau dalam jangka waktu yang lama. Gajah sering digunakan oleh bangsawan untuk mewakili otoritas mutlak dan kapasitas penguasa untuk menjinakkan makhluk liar. Nah, itu dia guys, beberapa kejadian aneh dan unik yang telah ditangkap oleh kamera dashboard mobil. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian semua tak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. See you!